A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya, yang berjudul Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sementara di tempat lain, Baskoro berjalan seorang diri dengan pikiran menerawang jauh. Sesekali kakinya menerjang kerikil di jalan setapak tersebut. Baskoro menghentikan langkahnya setelah mendengar suara tangisan seseorang. Seiring dengan langkah yang kembali diteruskan, Baskoro mendengar suara itu lagi. Ia menoleh ke belakang. Sepanjang jalan itu tidak ada siapapun yang lewat. Sunyi dan remang-remang karena hanya ada satu lampu yang menerangi jalan. Itu pun adanya di dekat pos kamling sana. Sudah berjarak 20 meter dari tempatnya sekarang. Bukan sekali dua kali dia melewati jalan itu. Bahkan dini hari sekalipun tak masalah baginya. Memang jalan tersebut adalah jalan menuju tempat bersenang-senangnya sambil mabuk-mabukan. Tak ayal mereka di sana sering menikmati barang haram yang diperoleh dari handoko sebagai bandar. Baskoro menghela napas panjang. Kakinya siap memutar ke depan. Seketika ia langsung terbelalak setelah melihat sosok dengan rambut panjang menutupi wajah berhadapan dengannya. Bau seperti daging yang dibakar sangat menguar dari sosok yang tak memperlihatkan wajahnya. Lidah Baskoro keluh ketika ingin berteriak. Iya, sosok itu adalah arwah Lastri yang ingin menuntut keadilan atas dirinya. Tangan penuh luka bakar dengan kuku panjang dan hitam menjulur mengarah ke leher Baskoro. Perlahan tubuh Baskoro terangkat. Pemuda itu tak sadar jika air seninya keluar menembus celana jeans panjang yang ia kenakan. Kuku tajam mencengkram cukup kuat hingga Baskoro merasakan sakit yang teramat sangat. Pak Silat membesit kulit Ari dan semakin dalam mendapatkan sepasang pembuluh darah yang disebut arteri karotis. Sosok itu menampakkan wajah pucatnya. Antara hidup dan mati, Baskoro masih dapat mengenali wajah itu. Iya, wajah yang menatap Iba beberapa hari yang lalu minta dikasihani olehnya. Namun, sayang semua jadi bumerang. Pak hewan yang tengah disembelih. Begitulah kondisi Baskoro saat itu. Cengkraman Lastri melemah hingga Baskoro jatuh ke tanah yang berkerikil. Pria itu masih sempat membalikkan badan dengan susah payah. Leher dengan luka seperti sayatan memperlihatkan arteri karotis yang telah terputus, mengucurkan darah segar. Tubuh pemuda berandal itu mengejang, menunggu malaikat maut segera menyudahi penderitaannya. Sepasang pupil yang membesar masih bisa menatap kedua kaki Lastri mengembang, tak menapaki tanah. Tetesan darah yang berbau busuk menetes dari pangkal paha, mengalir melewati kaki Lastri hingga mengenai wajah Baskoro. Dengan lirikan mengarah ke sebuah bongkahan batu besar di tepi jalan, melayang begitu mudahnya sampai berhenti di atas tubuh Baskoro, tepatnya di bawah alat vital. Batu sebesar kepala kerbau terjatuh tepat di kemaluan Baskoro. Mulut itu tak sanggup bersuara lagi untuk selamanya. Kemaluannya hancur karena ditimpuk batu besar. Darah segar mulai membanjiri area sekitar tempat Baskoro meregang nyawa. Jauh di sana,
Ada seseorang yang bisa menyungkingkan sudut bibirnya karena puas melihat arwah Lastri bangkit membalaskan dendam pada pria yang sudah memperkosa gadis tersebut dengan sangat keji. "Kau pantas menerimanya." Orang itu segera berlalu, menjauh menembus kegelapan malam. Sementara itu di tempat lain, Husna menghamparkan sajadah. Gadis itu tergugu menyesali sikapnya yang membiarkan Lastri sendirian. Di akhir sholat terselip doa khusus untuk Lastri. Semoga teman sekampungnya itu kembali dengan selamat. Dari kepolisian, belum ada kabar juga tentang Lastri. Setiap waktu Husna terus mengutuk dirinya karena tak bisa memegang amanah dari orang tua Lastri, supaya Husna menjaga Lastri dengan baik. Belum lagi tadi siang, ia menerima kabar bahwa bapaknya Lastri harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang memburuk. Wajar saja, orang tua mana yang tidak kepikiran anaknya yang diduga menghilang dan tak tahu di mana rimbanya. Karena itulah, Husna terus saja dihantui perasaan bersalah. Jam telah menunjukkan tepat ke angka 12 malam. Husna sudah mencoba memejamkan mata, tapi tak bisa terlelap. Perasaannya sangat cemas tak menentu. Ia mengitari kasur sampai spraynya kusut, hingga akhirnya memutuskan untuk bangun, menyadarkan punggungnya di dinding. Tiba-tiba angin berhembus, meliukan kain jendela yang ada di hadapannya sana. Lampu kamar yang memang sengaja dipadamkan kembali ingin dihidupkan lagi oleh Husna. Gadis itu beranjak ke dekat pintu karena sekring lampu ada di sebelah pintu kamar. Sesaat kemudian, ia kembali berbalik badan. Tubuhnya langsung kaku karena melihat Lastri duduk di tepi kasur dengan baju kotor dan koyak di beberapa bagian. Ia melihat Lastri tengah menunduk. Rambutnya panjang dan lebat, ikut menutupi wajah Lastri. Tapi bukan itu yang membuat Husna kaget setengah mati. Genangan darah yang keluar dari kedua kaki Lastri membuat aliran darah Husna seakan berhenti. "Lastri," ucap Husna lirih. Sosok yang diyakini Lastri itu menangis pilu. Meski ragu, Husna mencoba melangkahkan kakinya perlahan mendekati Lastri. Meski ragu, Husna mencoba melangkahkan kakinya perlahan mendekati Lastri. Namun, semakin dekat ke Lastri, tangisannya itu berhenti. Lastri mengikik bak kuntilanak. Ia memperlihatkan wujud sesungguhnya dengan wajah penuh luka bakar. Anehnya, Husna yang ingin berteriak, seolah ada yang mencekat kerongkongannya agar tak bisa bersuara. Lastri kembali mengikik, seraya melayang menembus dinding kamar dan menghilang. Husna serasa tak bertulang, tubuhnya limbung ke lantai, tak sadarkan diri. Singkat cerita, perlahan mata gadis bertubuh semampai itu mengerjap. Ia bangkit, matanya menyipitkan ke arah ventilasi yang mulai dimasuki sinar pagi. Ia hirup udara dan otaknya kembali mengingat akan kejadian tadi malam. Matanya langsung membulat. Ia bergidik ngeri karena terbayang sosok hantu yang mirip dengan Lastri temannya. "Tidak, tidak," serunya sambil memicingkan mata. Sudah setahun ia tinggal di kos, belum sekalipun mengalami hal ganjil. Tapi semenjak Lastri menghilang, ada saja yang membuat bulu kuduknya meremang. "Ya Allah, apa ini cuma halusinasiku saja?" Husna menghembuskan napas. Segera ia beranjak bangkit dengan membersihkan diri. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Husna bergerak cepat membukanya. Ternyata teman di kamarnya sebelah.
Raut wajah teman yang seusianya itu begitu tegang. Entah ada apa gerangan. "Husna, sudah dengar kabar belum?" tanyanya. "Kabar apa?" Husna balik bertanya. "Si Baskoro anak ibu kos kita meninggal," jawab temannya dengan lantang. Husna terbelalak. Mulutnya sedikit terbuka karena sulit mempercayai kabar meninggalnya Baskoro. "Wih, kalau kamu lihat tadi di lokasi, mungkin kamu gak bisa tidur nanti malam." Teman Husna terus menyerocos. "Lokasi? Maksudmu?" Husna menatap lekat. "Di jalan belakang pabrik tempatmu bekerja. Baskoro ditemukan tak bernyawa oleh salah satu warga sini saat subuh. Di lehernya terdapat luka yang cukup dalam. Ih, apalagi bagian bawahnya itu ditindih batu besar hingga kemaluannya," ucap gadis itu terjeda. Sudah, jangan diteruskan," potong Husna. "Mayatnya sekarang dibawa ke rumah sakit. Ibu kos kita terus berteriak histeris di lokasi. Semua warga pada ngerasa aneh, kenapa Baskoro meninggalnya dengan cara begitu. Dibilang korban perampokan atau begal, jelas tidak mungkin. Ponsel dan dompetnya masih utuh. Kira-kira menurutmu kenapa ya?" "Gak taulah, aku mau mandi dulu." Husna berbalik badan. Sementara temannya juga kembali ke kamarnya. Di tengah pergolakan batin, Husna memutuskan untuk libur sehari kerja. Ia ingin hadir di rumah duka. Sementara di tempat lain, "Baskoro meninggal," ucap Kasim yang terhenyak duduk di sofa. "Baskoro siapa, Pak?" tanya istrinya sambil membawa segelas kopi. Untuk Kasim yang baru pulang dari tempat ditemukannya Baskoro. "Baskoro siapa?" Handoko segera menuruni anak tangga setelah mendengar nama Baskoro disebutkan oleh Kasim bapaknya. "Temanmu," jawab Kasim singkat. "Ah, mana mungkin," sanggah Handoko yang tak percaya. "Memangnya meninggalnya kenapa, Pak?" tanya istrinya Kasim lagi. "Tidak tahu kenapa, tapi mayatnya mati mengenaskan, seolah ada yang sengaja ingin membunuhnya. Itu terjadi di jalan belakang pabrik sana." "Tidak mungkin. Tadi malam kami masih bersama, Pak. Kami ke gudang itu untuk membuktikan." Hampir saja Handoko membongkar perbuatan jahatnya sendiri. Ia cepat sadar dan langsung menggigit ujung lidahnya. "Membuktikan apa?" tanya Kasim menatap anaknya dengan tatapan menyelidik. "Tidak ada. Kami ingin uji nyali saja di sana. Tapi semalam si Baskoro pulang terlebih dahulu. Kami memang tidak searah dengannya. Tidak searah dengannya lagi. Setelah itu jadi tidak tahu kalau dia..." Handoko menghela napas berat. "Handoko, kamu itu sudah mau menikah 3 hari lagi. Jangan bikin ulah terus. Papa sudah sangat malu karena kelakuanmu selama ini. Harusnya kamu itu kerja, jangan ngandalkan bapak saja," tukas Kasim. "Sudahlah, Pak. Biarin aja dia senang-senang dulu. Lagian usaha bapak kan bisa diturunkan ke dia nanti. Kalau dia sudah berumah tangga, lama-lama Handoko akan mengerti dengan tanggung jawabnya," celetuk sang ibu. Itulah kenapa Handoko jadi besar kepala. "Iya nih Bapak. Lagian aku selama ini gak bekerja juga bisa dapat uang banyak," sahut Handoko. "Iya, dari hasil jual barang haram," potong bapaknya emosi. Diingatnya dia terus terbayang-bayang
bagaimana Handoko memperlakukan dia selama ini. Kalau bukan karena Qasim yang disegani oleh orang-orang penting di daerahnya dan punya pengaruh besar, mungkin Handoko tak bersama keluarganya seperti sekarang ini. Qasim beranjak dari sofa dan memilih untuk masuk ke kamar, meninggalkan anak dan istrinya. Mendadak Handoko menerima pesan beruntun dari ketiga temannya yang memberikan kabar bahwa Baskoro telah meninggal dunia. "Bu, aku pergi dulu ya." Handoko menyalami tangan ibunya setelah mendapatkan pesan untuk segera datang ke rumah Baskoro. "Jangan pulang sampai larut malam, nanti bapakmu marah lagi." Handoko hanya menyengir. Ia berlari keluar, bergegas mengambil motor kesayangannya di garasi dan tancap gas menuju rumah Baskoro. Setelah tiba di rumah duka, Andre, Yuda dan Tian sudah sampai terlebih dahulu. Ketiganya berlari saat Handoko masih memarkirkan motor di depan kosan. "Baskoro, Han," ucap Yuda yang tampak sangat sedih. "Aku sudah tahu dari bapak juga," sahut Handoko sambil melepas helm. "Aneh, masa kalau dia dirampok, ponsel dan dompetnya masih ada?" Andre mengelus dagu lancipnya. "Mungkin memang ada yang sengaja membunuhnya dengan alasan lain," ucap Tian. "Alasan? Alasan apa? Selama ini dia selalu bersama kita. Kita berempat tahu bagaimana satu sama lain. Hebatnya, tak ada sidik jari siapapun yang ditemukan di sekitar sana. Coba pikir, rasanya gak masuk di akal." Yuda sedari tadi menguras pikirannya, berpikir apa sebenarnya penyebab kematian Baskoro. Apa jangan-jangan karena hantu itu mengejar Baskoro juga? Di saat yang lain serius, Andre malah menjadikan bahasan mereka bahan lelucon. "Kamu gak ada sedih-sedihnya, Andre. Baskoro itu teman kita loh." Melihat sikap Andre, Tian jadi terpancing emosinya. "Sudahlah, aku malah berpikir ini ada hubungannya dengan hilangnya jejak kita di gudang itu," ucap Handoko tiba-tiba. Semua melongo. Yuda kembali ketakutan, apalagi mengingat kejadian semalam yang membuat mereka lari terbirit-birit meninggalkan gudang. Bahkan rencana mereka hendak ke diskotik terpaksa diurungkan. Mereka pulang ke rumah masing-masing, tapi tidak melewati jalan yang sama dilewati Baskoro. Bunyi sirine ambulan menuju rumah duka semakin terdengar kencang dari ujung jalan. Handoko dan temannya menunggu mayat Baskoro di depan gerbang. Mereka ingin melihat teman seberandalan mereka itu untuk terakhir kalinya sebelum dikebumikan. Rasa duka mendalam dirasakan betul oleh Bu Ani, ibu Baskoro. Wanita parubaya yang memakai kerudung hitam itu meraung, meratapi tanah merah pemakaman anaknya, sembari memegang kayu nisan. Satu persatu pelayat mulai meninggalkan lokasi pemakaman, hingga yang tersisa hanya keempat teman Baskoro serta ibunya yang belum mau beranjak dari sisi gundukan tanah itu. "Bu, ayo kita pulang. Nampaknya sebentar lagi hujan akan turun," ujar Handoko, menyentuh pundak Ani setelah dia mendongak menatap langit kelabu. "Kalian semalam bersamanya bukan? Kenapa bisa terjadi pada anak saya? Pasti kalian yang merencanakan pembunuhan untuknya," tuduh Ani tanpa mengangkat wajah. "Wah, ibu jangan nuduh kita dong. Memang kami saat itu bersamanya, tapi dia milih pulang sendiri.
bantah Andre. Pemuda itu memang cepat emosian. Ia tidak terima jika dituduh begitu. Kami juga kehilangan Baskoro, Bu. Kami akan mencari siapa pelakunya agar kami bisa menghabisi pelaku dengan cara lebih kecil lagi, timpal Tian, mencoba meluluhkan hati Ani. Iya, Bu. Sekarang mari pulang bersama kami. Biar saya yang mengantarkan ibu ke rumah, ucap Yuda. Handoko mengangkat kedua pundak Ani agar berdiri dan segera meninggalkan pemakaman. Ibu akan membalas pelakunya, Bas. Ibu janji, ucap Ani tergugu, tak kuasa menahan kesedihannya yang ditinggal oleh anak sematawayang sambil menggenggam sekepal tanah. Melihat Ani sudah agak stabil, keempat orang itu mengajaknya pergi dari pemakaman. Srek, srek, srek. Salah seorang penggali kubur berpapasan dengan mereka. Pria itu berpostur sedikit bungkuk. Rambutnya sebagian mulai memutih. Cangkul di bahunya yang masih kekar membuat dahi Yuda berkerut. Awas, awas, hardik Andre karena merasa pria itu menghalangi jalan mereka. Pria tersebut menatap mereka satu persatu tanpa bersuara. Sorotnya biasa, tapi di balik itu menyimpan sesuatu. Dengar apa tidak? Jangan-jangan kamu budak ya? Andre lagi-lagi bergaya sok preman. Sudahlah, biar kita yang minggir memberinya sedikit jalan, sahut Tian. Ah, bacot. Awas, awas. Andre menyenggol ujung pundak pria itu sangat kasar. Hampir tubuh tua pria yang mengenakan topi bundar dari jerami itu terjatuh ke makam orang yang ada di sebelahnya. Tinggalkan saja dia. Tita Handoko kembali melanjutkan perjalanannya setelah dengan terpaksa orang itu minggir memberi jalan. Cuy. Andre meludah ke bawah setelah nyengir kuda pada pria tua malang itu. Melihat sikap Andre, ada rasa iba menyelip di hati Yuda. Pria itu terus menoleh ke belakang, tapi tidak menemukan orang itu lagi di sana. Langkahnya tersendat, terpaksa berhenti dan berbalik badan sendirian. Pacul itu kok mirip dengan punyaku. Astaga, aku lupa membawanya pulang waktu itu, ucap Yuda sambil meraup wajah menyesali sikap cerobohnya. Iya, ia melupakan cangkul untuk mengubur jasad Lastri waktu itu. Bahkan sudah berhari-hari semenjak kejadian laknat yang mereka lakukan atas gadis malang bernama Lastri. Ia baru teringat kalau cangkul tersebut ia tinggalkan di sana. Dasar bodoh, ia merutuki diri sendiri. Yuda berlari menyusul teman-temannya yang sudah meninggalkan dia. Dengan terpaksa Yuda harus ke gudang itu lagi untuk mengambil cangkulnya kembali. Tapi sebelumnya, ia harus mengantar Ani dengan mengendarai sepeda motor. Bu, kami pamit pulang dulu ya. Ibu yang sabar. Baskoro sudah tenang di sana, ucap Tian yang ikut berduka cita atas kematian temannya. Ani hanya bisa mengangguk dan terhenyak duduk di atas sofa. Sementara Andre, Handoko dan Tian sudah lebih dulu keluar. Mereka menunggu di depan kos yang bersebelahan dengan rumah Ani. Sial, ucap Yuda yang menghampiri semua temannya yang tengah duduk di kursi panjang. Biasanya itu tempat bersantai penghuni kos karena berada di bawah pohon mangga. Kenapa, Yud? Tanya Handoko.
Aku melupakan cangkulku yang tertinggal di gudang itu, jawab Yuda panik. Andre langsung berdiri bangkit melototi Yuda. Tapi semua sudah kita bereskan. Gimana sih? Ucap Andre dengan nada tinggi. Kamu gila Yud. Masa gak kepikiran soal cangkul sih? Tian pun ikut-ikutan menghakimi Yuda. Bagaimana mungkin mereka merasa perbuatan mereka telah sempurna tertutupi. Tak ada yang sadar saat itu kalau Yuda yang bertugas menimbun tanah yang sempat mereka gali membuang cangkulnya sendiri dengan asal. Mereka sibuk menumpukan ban-ban bekas dan menyatakan tugas mereka selesai. Andre mondar-mandir sambil berkacak pinggang dengan kedua tangannya. Emosi sudah diubun-ubun. Ingin ia meluapkan kemarahannya atas ketelodoran Yuda. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.